Daud bertemu dengan Siba. Baru saja Daud melewati puncak bukit, datanglah Siba, hamba Mefiboset, menyongsong dia dengan membawa sepasang keledai berpelana, dengan muatan 200 roti, 100 kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sekendi anggur. Lalu raja bertanya kepada Siba, "Apa maksudmu dengan semua ini?" Jawab Siba, "Keledai-keledai ini untuk ditunggangi keluarga raja. Roti dan buah-buahan ini untuk disantap orang-orangmu. Anggurmu ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah." Tanya raja, "Di manakah cucu tuanmu?" Jawab Siba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan kakekku." Kata raja kepada Siba, "Kalau begitu segala milik Mefiboset menjadi milikmu." Kata Siba, "Aku tunduk. Ya tuanku raja, kiranya aku tetap mendapat kemurahan hatimu." Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, namanya Simei bin Gera. Sambil berjalan keluar, ia terus-menerus mengutuk. Ia melempari Daud dan semua pegawai Raja Daud dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua perwira berada di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah engkau penumpah darah, manusia biadab. Tuhan telah membalaskan atasmu darah seluruh keluarga Saul yang engkau gantikan sebagai raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau ditimpa kejahatanmu sendiri, karena engkau penumpah darah. Kata Abisai bin Seruya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi, kata raja, "Apa urusanmu denganku, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan berkata, mengapa engkau berbuat demikian?" Kata Daud lagi kepada semua pegawainya dan juga Abisai, "Anak kandungku saja mengincar nyawaku, apalagi orang Benyamin ini. Biarkanlah dia, biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan sengsaraku ini, dan Tuhan membalasku dengan kebaikan, ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedangkan Simei berjalan terus di lereng gunung berseberangan dengan dia. Sambil berjalan ia mengutuk, melemparkan batu, dan menghamburkan debu kepadanya. Raja dan seluruh rakyat yang bersama dia sampai ke Yordan dengan rasa lelah, lalu mereka beristirahat di sana. Husai dan Ahitofel menghadap Absalom. Sementara itu, Absalom dan seluruh rakyat, orang-orang Israel sampai ke Yerusalem, dan Ahitofel bersama dengan dia. Husai, orang Arki, sahabat Daud, datang kepada Absalom. Kata Husai kepada Absalom, "Hidup raja, hidup raja." Absalom berkata kepada Husai, "Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu?" Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Tidak, sebab dia yang dipilih oleh Tuhan dan rakyat ini serta semua orang Israel. Dialah yang memiliki aku dan bersama dialah aku akan tinggal. Lagi pula, kepada siapakah aku harus mengabdi? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku telah mengabdi kepada ayahmu, demikianlah aku mengabdi kepadamu." Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, "Berilah nasihatmu, apa yang harus kita perbuat?" Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, "Hampirilah selir-selir ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu Israel. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka semua orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya." Lalu dibentangkan kemah bagi Absalom di atas sotoh di hadapan seluruh Israel, dan Absalom menghampiri selir-selir ayahnya. Pada masa itu,
Nasihat yang diberikan Ahitofel hampir-hampir seperti petunjuk yang diminta dari Allah. Demikianlah setiap nasihat Ahitofel dalam pandangan Daud maupun Absalom. Nasihat Ahitofel digagalkan Husai. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, "Izinkanlah aku memilih 12.000 orang dan pergi mengejar Daud malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan patah semangat, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang menyertai dia akan melarikan diri, lalu raja sendiri akan kubunuh. Demikianlah aku akan mengembalikan seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi, nyawa satu orang saja yang kau incar, sedangkan seluruh rakyat tetap selamat." Perkataan ini dipandang baik oleh Absalom dan semua tua-tua Israel. Tetapi, kata Absalom, "Panggillah juga Husai, orang Arki, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya." Ketika Husai datang menghadap Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, "Beginilah perkataan yang disampaikan Ahitofel. Apakah kita akan mengikuti nasihatnya? Jika tidak, katakanlah." Lalu Husai berkata kepada Absalom, "Nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik." Kata Husai pula, "Engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pejuang, dan mereka mengganas seperti beruang kehilangan anak di padang. Lagi pula, ayahmu seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan tentaranya tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi di salah satu liang atau tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas, siapapun yang mendengarnya akan berkata, 'Tentara yang mengikuti Absalom sudah menderita kekalahan.' Seorang gagah perkasa yang berhati singa pun pasti gentar, sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pejuang dan yang menyertai dia adalah orang-orang gagah perkasa. Sebab itu, aku menasihatkan agar seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba berhimpun kepadamu, seperti banyaknya pasir di tepi laut, dan kau sendiri harus maju bertempur. Kita mendatangi dia dimanapun ia berada dan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi. Tidak akan ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, seluruh Israel akan membawa tali ke kota itu, dan kita akan menyeret semuanya ke sungai, hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana." Kata Absalom dan seluruh orang Israel, "Nasihat Husai orang Arki lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Memang Tuhan telah memutuskan untuk menggagalkan nasihat baik dari Ahitofel, supaya Tuhan mendatangkan malapetaka atas Absalom." Daud ke Mahanaim. Husai berkata kepada Imam Sadok dan Imam Abiatar, "Begitulah nasihat Ahitofel kepada Absalom dan tua-tua Israel. Tetapi beginilah nasihatku. Sekarang suruhlah orang segera memberitahukan kepada Daud demikian. Jangan bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun malam ini, tetapi menyeberanglah segera, supaya raja dan seluruh tentara yang menyertainya itu tidak dihabisi." Yonatan dan Ahimaas tetap tinggal di En Rogel. Setiap kali seorang hamba perempuan datang membawa kabar kepada mereka, mereka pun pergi memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh terlihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka dan memberitahu Absalom. Keduanya pun segera pergi dan sampai ke rumah seseorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya. Lalu mereka turun ke dalamnya. Kemudian istrinya mengambil sehelai kain, membentangkannya di atas mulut sumur itu, dan menaburkan bulir-bulir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. Ketika hamba-hamba Absalom mendatangi perempuan itu di rumahnya, mereka bertanya, "Di manakah Ahimaas dan Yonatan?" Jawab perempuan itu kepada mereka, "Orang-orang itu telah menyeberangi sungai." Kemudian mereka mencari dan tidak menemukannya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Setelah mereka pergi, keduanya keluar dari sumur dan pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, "Segeralah seberangi sungai ini.
Sebab seperti ini dan itulah nasihat Ahitofel terhadap kamu. Lalu Daud dan seluruh rakyat yang menyertainya segera menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak seorang pun yang tertinggal yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika Ahitofel melihat bahwa nasihatnya tidak dituruti, ia memasang pelana keledainya, lalu berangkat ke kotanya dan pulang ke rumahnya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati dan dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Daud sampai ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, orang Ismail, yang memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Seruya ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Makir bin Amiel dari Lodebar, serta Barsilai orang Gilead dari Rogilim membawa tempat tidur, bejana air, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, gandum panggang, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan orang-orang yang bersama dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, orang-orang ini tentu sudah lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Kematian Absalom. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama dia, lalu mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Kemudian Daud menyuruh tentaranya maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga di bawah perintah Abisai bin Seruya, adik Yoab, dan sepertiganya lagi di bawah perintah Itai, orang Gad. Lalu raja berkata kepada tentaranya, "Aku juga akan maju bersamamu." Tetapi tentaranya berkata, "Janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, mereka tidak akan menghiraukan kami, sekalipun separuh dari kami mati. Mereka tidak akan menghiraukan kami, tetapi tuanku sama dengan 10.000 orang dari kami. Sebab itu, lebih baik tuanku menolong kami dari dalam kota." Berkatalah raja kepada mereka, "Apa yang kamu pandang baik akan kulakukan." Lalu raja berdiri di sisi pintu gerbang dan seluruh tentara berjalan keluar menurut pasukan 100 dan 1000. Raja memberi perintah kepada Yoab, Abisai, dan Itai, "Perlakukanlah Absalom orang muda itu sebaik mungkin demi aku." Seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Tentara itu maju ke padang menghadapi orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, dan pada hari itu terjadilah di sana pembantaian yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu. Hutan itu menelan korban di antara tentara lebih banyak daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Kata Yoab kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Engkau sudah melihatnya, lalu mengapa tidak kau habisi dia di tempat itu juga hingga terkapar di tanah? Mestinya aku memberi engkau 10 uang perak dan sebuah ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 keping perak di tanganku, aku tidak akan melayangkan tanganku melawan putra raja itu. Sebab kami dengar sendiri raja memberi perintah kepadamu juga kepada Abisai dan Itai demikian.
Selamatkanlah Absalom orang muda itu demi aku. Sebaliknya, jika aku berkhianat, padahal tidak ada yang tersembunyi bagi raja, engkau akan menjaga jarak. Kata Yoab, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu ia mengambil 3 lembing dengan tangannya dan menikamkannya ke dada Absalom yang masih bernyawa di antara dahan-dahan pohon tarbantin itu. Kemudian 10 hamba yang membawa senjata Yoab mengelilingi Absalom dan memukulnya mati. Sesudah itu, Yoab meniup sangkakala dan tentara pun berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab menahan tentaranya. Mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Pada masa hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya tugu yang sekarang ada di Lembah Raja, sebab katanya, aku tidak punya anak laki-laki untuk meneruskan ingatan akan namaku. Ia menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sampai hari ini tugu itu disebut Tugu Absalom. Kabar kematian Absalom dan kesedihan Daud. Kemudian berkatalah Ahimaas bin Sadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuh-musuhnya. Tetapi kata Yoab kepadanya, hari ini janganlah engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain bolehlah engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini hendaknya engkau tidak menyampaikan kabar, karena putra raja sudah meninggal. Lalu kata Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud di hadapan Yoab, lalu berlari pergi. Ahimaas bin Sadok berkata lagi kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah aku juga lari menyusul orang Etiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa engkau juga mau pergi, anakku? Bukankah engkau tidak memiliki kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau pergi. Kata Yoab kepadanya, kalau demikian pergilah. Ahimaas pun berlari melintasi lembah Yordan, sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke bagian atas pintu gerbang pada tembok kota. Ketika ia melayangkan pandangnya, tampaklah seorang datang berlari sendirian. Penjaga itu berseru memberitahu raja. Lalu raja berkata, jika ia seorang diri, apa kabar yang dibawanya? Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang yang lain datang berlari. Lalu berserulah penjaga itu kepada penjaga pintu gerbang, lihat, ada seorang lagi datang berlari sendirian. Kata raja, ia juga pembawa kabar. Penjaga itu pun berkata, aku lihat cara berlari orang yang pertama seperti cara berlari Ahimaas bin Sadok. Kata raja, ia orang baik, ia datang dengan kabar baik. Lalu Ahimaas berseru, katanya kepada raja, salam sejahtera. Ia pun sujud di hadapan raja dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menaikkan tangannya melawan tuanku raja. Kemudian raja bertanya, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Ahimaas, ketika Yoab mengutus hamba raja, hambamu ini aku melihat kerumunan besar, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kata raja, menyingkirlah, berdirilah di sini. Ia menyingkir dan berdiri di sana. Kemudian tampaklah orang Etiopia itu datang. Kata orang Etiopia itu, tuanku raja mendapat kabar baik, sebab hari ini Tuhan telah memberi keadilan kepada tuanku dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi raja bertanya kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh-musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku dengan niat jahat.
Terguncanglah hati raja, lalu ia naik ke ruang atas pintu gerbang dan menangis. Sambil berjalan ia berkata demikian, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Andai saja aku yang mati ganti engkau. Absalom, anakku, anakku." Lalu Yoab diberitahu, "Ketahuilah, raja sedang menangis dan berkabung karena Absalom." Kemenangan hari itu menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara mendengar raja bersusah hati karena anaknya. Tentara pun masuk kota pada hari itu dengan diam-diam, seperti tentara yang merasa malu harus kembali diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menutupi wajahnya dan meratap dengan suara nyaring, "Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku." Yoab masuk menghadap raja di kediamannya dan berkata, "Pada hari ini engkau membuat semua hambamu kehilangan muka. Padahal mereka telah menyelamatkan nyawamu dan nyawa putra-putrimu, nyawa istri-istrimu dan nyawa selir-selirmu. Engkau mencintai orang-orang yang membenci kepadamu dan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buahnya tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini seandainya Absalom hidup dan kami semua mati pada hari ini, pastilah hal itu kau pandang baik. Sebab itu, bangunlah, keluar dan berbicaralah menenangkan hati hamba-hambamu. Aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, tidak seorang pun akan tinggal bersamamu malam ini. Hal ini akan lebih celaka bagimu daripada segala celaka yang telah kau alami sejak masa mudamu sampai sekarang." Lalu raja pun duduk di pintu gerbang. Kepada seluruh tentara diberitahukan demikian, "Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang." Kemudian datanglah seluruh tentara menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya.